Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana dengan tim 122-091-93-109 dari jurusan Patris IPS kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup beserta pelestariannya. Yuk, mari kita simak videonya. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan tempat makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Jenis-jenis lingkungan hidup secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami ini merupakan lingkungan buatan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistemnya, yang terdiri atas komponen-komponennya, baik komponen fisik maupun komponen biologis. Lingkungan hidup alami ini bersifat secara dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi. Yang kedua adalah lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan ini merupakan lingkungan hidup buatan manusia yang dibangun menggunakan teknologi, baik itu teknologi modern maupun teknologi sederhana. Yang ketiga adalah lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial ini terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbentuk dari berbagai unsur, yaitu yang pertama ada unsur biotik. Unsur biotik merupakan unsur makhluk hidup atau benda yang menunjukkan ciri kehidupan seperti bernafas, memerlukan makanan, dan juga berkembang biak. Unsur biotik ini terdiri atas hewan, manusia, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Yang kedua yaitu unsur abiotik. Unsur abiotik merupakan unsur alam yang berupa benda mati yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Unsur abiotik seperti air, udara, dan tanah. Yang ketiga adalah unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial yang dibuat oleh manusia. Unsur sosial budaya merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Komponen unsur sosial budaya yaitu seperti adat istiadat. Manfaat lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki manfaat bagi kehidupan manusia yang ada di bumi, yang dimana manusia hidup bersama dengan unsur lingkungan hidup baik itu biotik dan abiotik. Lingkungan hidup memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Contohnya, manusia membutuhkan hewan dan juga tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh lainnya adalah manusia senantiasa bernafas, menghirup oksigen atau udara yang ada di atmosfer. Sehingga secara umum manfaat dari lingkungan hidup ini adalah yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai ruang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu lahan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti peternakan, pertanian, dan juga sosial kemasyarakatan. Yang ketiga adalah udara dapat dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan juga manusia untuk bernafas. Yang keempat, hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Segala kebutuhan hidup manusia didapatkan dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki unsur-unsur yang saling terkait. Apabila dari salah satu unsur lingkungan hidup tersebut mengalami kerusakan, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Kondisi lingkungan hidup dapat menentukan kualitas kehidupan manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam. Kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam ini terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang mengaruhi keseimbangan lingkungan hidup.
Peristiwa tersebut seperti kerusakan lingkungan akibat banjir, kerusakan lingkungan akibat angin topan, kerusakan lingkungan akibat tanah longsor. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Populasi manusia yang secara terus-menerus bertambah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang nyatanya, segala pemenuhan kebutuhan manusia selalu bergantung pada alam. Apabila manusia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang ada di alam, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa contoh tindakan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama, adanya perburuan hewan secara berlebihan dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan dan kerusakan pada keseimbangan alam. Yang kedua yaitu penggundulan hutan dan penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan erosi, banjir, tanah longsor, dan perubahan iklim secara global. Yang ketiga yaitu penambangan secara terbuka tanpa diikuti konservasi dapat menyebabkan kerusakan alam dan juga ekosistem. Pelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Jika kerusakan tersebut tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan malapetaka besar bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup. Usaha pelestarian lingkungan hidup yang pertama pada bidang kehutanan. Hutan memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekosistem dan menjadi tempat tinggal tumbuhan dan hewan serta sebagai paru-paru dunia. Sehingga usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan adalah yaitu dengan melakukan sistem tebang pilih, yang dimana pada sistem tebang pilih ini maka harus memilih tanaman berdasarkan kriteria tertentu seperti pohon tersebut harus tua, dan juga penebangan tidak dilakukan pada satu lokasi yang sama pada saat bersamaan. Selanjutnya, melakukan penanaman ulang atau reboisasi pada kawasan hutan yang gundul. Selanjutnya yaitu melakukan penetapan kawasan hutan lindung. Dengan pemerintah menetapkan kawasan hutan lindung ini, maka hutan tersebut akan dilindungi oleh peraturan undang-undang, dan apabila ada perusak di kawasan hutan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Usaha pelestarian lingkungan hidup yang kedua yaitu pelestarian flora dan fauna. Flora dan fauna merupakan kekayaan alam yang dapat terbarukan dan sangat berguna bagi rantai ekosistem makhluk hidup di bumi. Berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora fauna, yaitu yang pertama dengan mendirikan suaka marga satwa. Pada suaka marga satwa ini merupakan tempat perlindungan yang diberikan kepada hewan atau fauna yang hampir punah. Yang kedua, dengan mendirikan cagar alam. Pada cagar alam ini merupakan suatu tempat yang dilindungi baik dari jenis tanaman maupun binatang yang ada di dalamnya. Yang ketiga, dengan mendirikan taman nasional. Dan yang keempat, dengan mendirikan kebun binatang. Usaha pelestarian lingkungan hidup yang ketiga yaitu usaha pelestarian sumber daya air. Sumber daya air merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Pelestarian sumber daya air ini dilakukan untuk menjaga siklus air di permukaan bumi. Berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya air seperti menghemat penggunaan air. Selanjutnya menjaga kawasan konservasi air dan tidak membuang limbah di sungai. Usaha pelestarian lingkungan hidup yang keempat yaitu usaha pelestarian pada barang tambang. Sumber daya barang tambang merupakan kekayaan yang tidak terbarukan dan penggunaannya harus dibatasi. Hasil olahan barang tambang merupakan bahan yang sulit terurai tanah sehingga akan mengakibatkan polutan bagi tanah dan juga air. Cara melakukan pelestarian barang tambang ini dengan cara mendaur ulang kembali barang bekasnya. Cara mendaur ulang kembali barang bekasnya yaitu dengan cara meleburnya kembali dan membuat kreasi baru dari barang bekasnya menjadi barang yang lebih bermanfaat.